Kakao itu biar sampai lama dan bisa berbuah banyak itu tergantung dengan pemangkasan dan pemupukan saja itu rumusnya. Kalau terlalu rindang itu biasanya banyak penyakitnya termasuk jamur. Jadi pemangkasan dan pemupukan saja. Yang utama kan penyangga ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga hari-hari itulah. Yang penting kan ada perputaran uang di dapur itu aja lah. Istri sudah senang gitu loh. Nah, karena saya kan petani bukan pegawai negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukamto dari Desa Suburbening, Kecamatan Nunggo, Kabupaten Trenggalek. Usaha saya bertani tanaman kakao, juga peternak kambing. Awalnya saya juga pengen nanam kakao, tapi kemarin itu terkecoh dengan tanaman lain. Tapi sekarang kita kembali ke kakao lagi karena harganya stabil, Pak. Yang mendorong jenengan kok kakao lagi itu selain harganya stabil apa, Pak? Karena sangat mudah dan juga karena saya itu peternak kambing, jadi kan daunnya yang dipotong itu juga untuk pakan kambing dan juga kulitnya itu untuk campuran untuk combornya itu. Tidak susah untuk menjual hasilnya karena 1 kilo 2 kilo sudah diambil dari pedagang keliling, ada yang keliling itu. Ada yang keliling ngambil 1 kilo, 2 kilo diambil. Kalau tengkulak itu sekarang ngambil 28 sampai 30.000 1 kilonya. Tapi kalau di fermentasi itu dibeli 36.000. Dulu saya seorang perantau, di rumah saya sudah lama Pak, ada 15 tahun. Jadi saya kepengennya mau menetap di Indonesia, tidak mau bolak-balik ke luar negeri. Tapi waktu itu saya berpikir gimana cari kerja di daerah sini atau di Indonesia sini. Akhirnya saya tuh nanam kakao mulai tahun 2005. Katanya bahan ekspor gitulah. Waktu itu sudah sedang tanam, tapi belum populer Pak. Karena pernah terjadi itu gini, ada bantuan dari Dinas Perkebunan, dikasihkan kepada warga, tapi warga belum mau nanam. Saya pun ditawari, saya tidak tertarik. Akhirnya saya 2005 pulang, baru nanam kakao. Waktu itu tantangannya gini, belum mengenal kelompok tani, jadi saya asal tanam aja. Jadi jarak tanam yang belum saya perhatikan, lubang tanam belum. Nah setelah itu kita kenal kelompok tani, akhirnya kita diberi panduan cara nanam kakao, akhirnya kita ikut teknis itu. Pertama kita membuat acer. Acer itu untuk tanda tanah yang akan digali. Jadi diberi acer, lalu sudah diberi acer itu digali Pak, di lubang itu loh. Lubang tanam itu yang bisa kita pakai itu 60 lebar dalam 60, berarti 60-60. Lebih luas lebih baik itu, tergantung kondisi tanahnya juga. Kalau di sini tanahnya lempung, kita maunya lebar. Setelah itu kita tutup dengan tanah, nanti jarak kita 2 bulan baru tanam kakao. Kita sekarang yang kita pakai itu 3 meter kali 3 meter, 3 meter persegi Pak. 3 meter persegi, ya jaraknya tanam 3 meter persegi. Nanti kalau terlalu rapat, buah kakao kan di cabang ya. Kalau cabangnya tidak begitu lebar kan tempat buahnya tidak banyak. Umurnya katanya Dinas Perkebunan sampai 30 tahun, yang penting perlakuan dari awalnya Pak itu. Jadi kalau kita ke kakao itu sekali tanam, tinggal perawatan, masa kita untuk hasilnya itu panjang gitu. Sangat prospek Pak, sangat prospek. Kalau di Trenggalek itu kan memang ya sudah jadi tanaman favorit di Trenggalek itu. Saya yang tanam 2005 ada 1,5 hektar dan sekarang nanam baru yang umur 2 tahun itu ada 1,5 hektar dan yang tanam umur 6 bulan itu ada 8.000 meter persegi lah, tidak sampai 1 hektar. Total hampir 3 hektar. 1 tahun 1 batang 1,5 kilo saja. Nah, tinggal kalikan kan, kalau 3 hektar itu kan kita batangnya sampai 3.000 kakao. Jadi 1,5 kilo itu kalau sekali 3.000. Nah, tinggal hitung lah itu. 4,5 kilo. Jadi kalau harga 30.000 tinggal hitung aja lah. 135 juta 1 tahun per 3 hektar. Tapi gini, kalau perawatannya baik Pak, itu bisa sampai 3 kilo per pohon. Itu yang umur 5 tahun lebih. Ada yang umur 10 tahun sampai 4 kilo ada juga per pohon itu. Komoditas lain, saya ingat itu kakao itu juga tidak kalah bersaing termasuk harganya. Tidak begitu ribet dalam pengurusan, tinggal semprot aja yang kaitannya dengan jamur Pak. Yang paling agak bahaya itu jamur busuk buah itu bisa disikapi, disemprot dengan fungi aja.
Kakao itu biar sampai lama dan bisa berbuah banyak itu tergantung dengan pemangkasan dan pemupukan saja itu rumusnya. Kalau terlalu rindang itu biasanya banyak penyakitnya termasuk jamur. Jadi pemangkasan dan pemupukan saja. Pemangkasan itu dua macam. Pertama pangkas bentuk itu masih umur 3 tahun. Keduanya itu pangkas buah Pak. Pangkasnya itu awal tahun dan akhir tahun. Kalau kita tidak begitu mengandalkan pupuk yang dari pabrik atau pupuk kimia, memang saya peternak kambing. Jadi yang saya gunakan sebagian besar masih itu kotoran kambing, koi kambing itu untuk pupuknya. Sama sampah-sampahnya itu. Cari ramban, dikasih kambing, nanti kotorannya diambil, dikasih ke kakaonya buah, diambil lagi buahnya, kulitnya untuk pakan lagi, hanya gitu aja, putar-putar Pak. Saya mulai 2005 memang sudah gini Pak. Dalam pemikiran saya, itu pupuk kimia itu kan, walaupun di Indonesia itu kan sebagian besar bahan bakunya dari luar negeri Pak. Jadi kita ketergantungan di luar negeri, nanti kalau kita tergantungan pupuk pabrik, kita susah. Karena nanti harga dolar naik, pupuknya naik. Jadi pendapatan petani menurun. Jadi kalau kita produk pupuk sendiri dengan beternak, jadi tidak begitu masalah itu. Pemupukan itu tergantung tanamannya Mas. Kalau tanaman sudah umur 5 tahun itu dari batangnya jaraknya paling kurang ya 50 cm dicangkul puter gitu, lalu ditaburkan ditutup tanah. Kalau masih kecil ya dosisnya kecil juga, tapi harus tutup tanah biar tidak ada penguapan dan erosi juga. Dari dinas itu hasilnya kalau umur 1 tahun itu 1 on aja Pak, tapi 2 kali. Jadi 2 tahun hampir 2 on gitu, meningkat. Kalau pupuk kandang tidak terbatas itu, tidak banyak. Yang penting tidak terlalu banyak itulah. Kalau saya biasanya umur 5 tahun itu 1 sak. Tapi kita mau supaya tidak merusak tanaman, kita 1 tahun kita ambil 2 kali Pak. Jadi jarak 6 bulan, biar matang. Ditunggu 6 bulan dulu, baru dipupukkan. Kalau langsung dipupukkan risikonya besar itu. Tapi kemarin sudah ada pelatihan dari Dinas Provinsi, diberi caranya untuk fermentasi, kulit kakao busuk difermentasi juga, tadi untuk pupuk juga. Ya kulitnya kalau saya masih manual Mas, itu belum pakai seleb, diparut aja. Itu ada orang yang marut, itu dicampur dengan kangkung sama ampas tahu, ditambah dengan bekatul sedikit untuk pakannya itu, comboran namanya. Saran nutrisi sudah bagus, kemarin saya sudah jumpa dengan dokter, katanya tidak ada masalah, daripada kangkung lebih banyak proteinnya Mas. Pak, jika dikalkulasi penghematan yang jenengan lakukan dengan pupuk organik itu, hematnya berapa Pak? Banyak Pak. Sekarang itu pupuk kalau non subsidi kan mahal, 50 kilo itu hampir 300.000, mungkin lebih lah 300.000. Tapi kita lewat kelompok tani masih diberi subsidi, tapi sudah dikurangi. Jadi pengeluarannya banyak sekali kalau tidak subsidi Pak. Pak, kalau dalam penggunaan pemanfaat limbah kulit kakao, apakah ada tantangan Pak yang selama ini jenengan hadapi Pak? Kita menyortir Mas, itu kalau kulit kakao yang agak busuk atau bermasalah itu memang dipilah-pilah, nanti yang tidak layak itu untuk pupuk, dibusukkan, difermentasi, kedepannya mau gitu. Dan yang kita ambil untuk pakan itu yang kulitnya baik, jadi tidak semua kulit untuk pakan ternak. Kalau yang saya alami itu seharusnya daripada dibuang untuk pupuk, lebih baik dipakai pakan dulu. Nah itu, karena itu sudah mengurangi kos pakannya Pak. Nah, tapi kalau di Trenggalek, khususnya di Sumber Bening ini semua dipakai untuk pakan ternak itu. Kalau panjenengan dapat ilmu, dapat pengetahuan ini dari Kapotan tadi Pak ya? Atau ya dari kelompok tani sering diberi pelatihan Pak, ada kemudahan. Kalau produksi kakao khususnya di Jawa Timur kan masih kurang. Jadi kemarin itu ada pesanan dari Jakarta yang di rumah coklat di Trenggalek di Karangan itu, tapi barangnya belum ada. Jadi mungkin dari dinas itu supaya produksi kakao lebih banyak, mungkin begitulah. Sekarang yang dikembangkan sudah yang jenis baru itu, yang jenis unggul Mas, MCC 02 namanya itu. Kelebihannya itu bijinya itu besar-besar, ada lipat 3 kali. Kulitnya itu tipis dan keras, jadi hama dan penyakit tidak bisa masuk ke dalamnya, kurang masuk. Kebetulan kepala desa saya itu jadi relawan, dia menyambungnya untuk warga-warga desa Sumber Bening sini.
Dulunya agak pesimis Mas, karena ada komoditas lain. Kita nyebut lah ada porang, kemarin kita pun nanam porang, bangkrut sekarang porangnya. Untuk itu kemarin itu kan 1 tahun yang lalu kita diberi pelatihan ke Pusrit Jember. Jadi semangat lagi untuk nanam kakao dan merawatnya itu sekarang udah siap tempur lah untuk kakao. Ya, karena porang itu kan kalau jarak tangan rapat, 1 batang bisa sampai 5 kilo. Jadi kalau 1 kilo 15.000 kita kan hitung-hitung juga kan, kepingin juga kan. Tapi nyatanya sekarang hari ini 3.000 lebih dikit aja 1 kilo porangnya. Jauh banget dari awal-awal kita beli bibitnya. Kita nanam setengah hektar aja lah, modal di antara 30 juta. Tapi kalau sekarang dijual udah sampai 10 juta. Sudah kita rugi waktu dan rugi semuanya lah. Karena harga kakao cenderung naik Pak, bukan turun. Yang paling istimewa itu waktu panen raya. Waktu panen raya harga kakao malah melonjak tinggi, bukan seperti komoditas lain Pak. Mungkin kan Pak, di Indonesia ini kan belum begitu banyak kakaonya, jadi permintaan dari luar negeri itu mungkin itu. Barangnya sedikit kan akhirnya naik juga kan harganya gitu. 36.000 Pak. Panennya kakao itu setahun sekali atau seperti apa? 2 minggu sekali Pak. 2 minggu sekali. Tapi gini, kebanyakan orang-orang tidak tertarik dengan kakao itu kan di antara bulan Januari atau Februari, Maret, April itu kan musim hujan. Biasanya itu kecenderungan kan ada jamurnya itu loh, ada sedikit busuk. Jadi waktu panen raya itu di antara bulan Oktober Pak, Oktober November itu, September, Oktober, November itu panen raya. Waktu musim kemarau itu loh. Kalau sini agak lambat karena kemarin curah hujan tinggi, mungkin sampai November lah ini Pak. Pencapaian yang membuat Bapak bangga selama perjalanan kakao Pak, apa Pak? Ya, kita menggali potensi daerah kita. Jadi kalau daerah sini, khususnya di Desa Sumber Bening ini kan daerah pegunungan ya. Jadi kalau ditanam padi kan tergantung ada hujannya. Kalau kakao kan bisa ditanam secara maksimal. Bangga dan tak mengenal melelah. Kan kita tidak terlalu rawat Pak, maksudnya tidak terlalu hari-hari ke kebun kan. Nah, itu yang mudahnya itu kita bisa ngeramban. Untuk ngeramban itu masih sempat juga. Yang utama kan penyangga ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga hari-hari itulah. Yang penting kan ada perputaran uang di dapur itu aja lah. Itu istri sudah senang gitu loh. Nah, karena saya kan petani bukan pegawai negeri. Untuk saya sekarang usia saya kan hampir 60. Tapi kita masih semangat untuk nanam kakao, untuk menjadi contoh lingkungan saya, pada khususnya dan Desa Sumber Bening pada umumnya. Jadi nanti teman-teman itu yang kurang, itu perawatannya Pak. Nah, jadi nanti saya buktikan, saya rawat yang baik, saya pupuk yang baik. Jadi nanti kita kalau sudah merasakan hasilnya, nanti teman-teman kan ikut juga untuk merawatnya, gitu loh. Karena saya sudah banyak dibantu dari dinas, jadi saya buktikan Pak, jadi supaya tidak mubadir lah bantuan dari dinas itu, karena tujuannya kan untuk menyejahterakan rakyatnya gitu loh. Kalau di daerah saya itu cocok. Karena tadi saya bilang itu tanahnya tanah lempung Pak. Tanah lempung itu kan ceket. Nah, lempung itu ya gitulah. Lalu tidak ada kemarau kan tanahnya lengket gitu loh. Kalau diberi pupuk kandang kan gembur. Jadi kan kita untungnya tanamnya lebih subur. Kalau diberi pupuk kimia kan semakin padat itu. Justru lebih baik dengan pupuk kandang untuk mengemburkan tanahnya. Dan juga kan ranting-ranting dari sisa pakan kan bisa dimanfaatkan untuk pupuk juga itu. Kalau terlalu banyak, memangnya kan kalau berlebih itu tidak baik. Tapi kan harus ditambah yang ramban lain atau pakan lain lah Pak. Kalau semuanya daun kakao kan ya tidak baik juga. Karena paling tidak kan hanya kambing itu kan harus 3 macam jenis ramban. Kalau sapi sini belum begitu dibudidayakan. Sementara kan sapi itu cenderung ke rumput. Kalau kambing kan ke rambannya, itu jenis ramban itu tumbuhan kan. Bukan rumput, itu cocoknya mungkin untuk kambing lah. Kalau sapi kita mungkin pesimis lah. Kulitnya sudah busuk itu tidak usah diselip, langsung ditumbuk-tumbuk aja sudah lah. Beri bekatul, dikasih EM4 sama ditetes tebu itu. Itu difermentasi kurang lebih ya 15 hari sampai 20 hari. Kalau yang saya lakukan itu belum sampai nyimpan, belum dikeringkan. Mungkin itu kalau dicopot, dijemur, bisa dikeringkan Pak. Tapi kalau agak melimpah itu langsung dicacah Pak itu. Bukan diparut lagi, dicacah langsung dikasihkan. Dicampur garam sedikit-sedikit sudah mau itu. Tapi kalau waktu panen raya enggak sampai habis lah pangah untuk pupuk. Tapi sementara dulunya belum difermentasi karena belum ada pelatihan. Nantinya kalau sudah ada pelatihan inilah rencana difermentasi. Kelebihannya limbahnya itu di bawah kandang itu kan belum diblangsing ya, itu disemprot dengan E4 itu Pak, supaya cepat terurai, didiamkan selama 6 bulan baru kita aplikasikan untuk pupuk.
Bila teman-teman ingin belajar bertani dan beternak, bisa mengunjungi web di bawah ini atau gabung di komunitas Facebook gratis. Untuk yang terakhir, saya Sukamto dari Desa Suburbening, Kecamatan Nongko, Kabupaten Trenggalek mengucapkan terima kasih yang didukung dari Pak Lurah Desa Suburbening. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.